Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, jamaah majelis taklim khataman, kajian khataman kitab Tangkiul Qaul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di offline maupun di online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuwajjah, berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hatur curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad SAW. Berkah wasilah beliau kita mampu membedakan dan mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, patut kiranya senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk meminta agar kita diberi keistiqomahan di dalam kita menjalankan, melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani taklim, mengikuti majelis taklim, kajian kitab yang pada intinya kita mengaji, menimba ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah barokahnya kita ngaji pada malam hari ini, kita diberi keturunan anak yang soleh soleha, cucu yang soleh soleha. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetangga kita, saudara kita, murid-murid kita, guru-guru kita semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik selamat dunianya, agamanya maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab khataman kitab Tangkiul Qaul kita pada malam hari ini. Kalau kemarin sempat ya Ustadz menyinggung masalah hukum son horeg yang terjadi di masyarakat, fenomena son horeg, son yang bervolume tinggi di masyarakat. Itu sudah saya singgung di minggu kemarin. Kalau teman-teman pengen tahu, jamaah sekalian pengen tahu videonya, bisa dicek di VT sebelumnya ya. Baik teman-temanku semuanya, karena kemarin kita sampai di pembahasan zina ya, di bab ke-26 dan masih mabhasul muqaddimah, masih pembahasan muqaddimah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan di bab ke-27 tentang fit tasydidi 'alal liwati. Baik teman-teman jamaah sekalian yang bawa kitabnya boleh mengikuti makna pegon ya, makna ala pesantren terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan. Yang nggak bawa kitabnya monggo bisa dicatat poin-poinnya ya. Baik kita lanjutkan.
silakan yang bawa kitab boleh mengikuti makna. Yang nggak bawa kitab nanti tolong dicatat poin-poinnya ya, biar tidak hilang apa yang kita pelajari bersama-sama, apa yang kita jelaskan ya, biar tidak hilang. Jadi poin-poinnya jangan catat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid darin amin. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai kita baca tawasul, kirim doa hadiah tawasul Fatihah terlebih dahulu kepada musannif adal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekh Nawawi Al-Bantani. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila jami'i arwahi ashabi nabi khasan ila ruhi sultanil awliya sana Syabdul Qadir Al-Jilani wa li jami'i arwahi masyayikh qadir wa nasabani wa jami'i ahli turuq khususan ila ruhi sayyidina Syekh Muhammad Ismail bin Hadi Al-Saki wa ila ruhi sahih bisril wafi wal akhlaqi naqi wal fahmi safi sayyidina Syekh Asrar ibnu Muhammad Ismail Al-Saki radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i arwahi masyayikhina wa tullabina wa talabatina wa jami'i man asana ilaina wa asa'a alaina wa jami'i auladina wa jami'i jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jarihi wa lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi musannif badal kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila ruhi sahibi hadzal kitab matan lubabul hadis Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu mardahuma wa anna bihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa barakatihima wa karamatihima wa anwarihima fi darini amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, silakan yang bawa kitabnya boleh diikuti ya makna pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa barakatihi fid darin amin. Al-babu utawi bab as-sabi'u kang kaping 7 wal isyruna lan 20 iku fit tasdidi ing dalem ngepotake iku fit tasdidi ing dalem ngepotake ala liwati ing atase liwat ala liwati ing atase liwat wala dubur ala liwati ing atase liwat atau sodomi ya ala liwati ing atase liwat. Qala dawuh sapa alaihi salamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun utawi pitu utawi wong pitu atau utawi pitu golongan ya utawi wong pitu atau utawi pitu golongan la'anahum iku la'anahum ngelaknathum ing sab'ah sapa Allah taala halimaha luhur sapa Allah wala yanduru lan ora ningali sapa Allah ilaihim maring sab'ah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wala yuzakkihim lan ora bersihake sapa Allah ing sab'atun
walahum lan iku tetep keduwe sab'atun azabun utawi siksa alimun kang pedhi apa adab wa yuqalu lan den ucapake lan den dawuhake lahum maring sab'ah ing dawuh udkhulu mlebu sapa sira kabeh ing dawuh dadi naibul fa'il ya. Jadi mahalnya tetap mahal rafa bukan mahal nasab. Wa yuqalu lan den ucapake lahum maring sab'ah apa dawuh gitu ya. Jadi naibul fa'il. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh annara ing neraka. Ma'ad dakhilina ing dalem sumertane pira-pira wong kang mlebu. Awwaluhum utawi kawitane sab'ah iku al-fa'il wong kang nglakoni wal maf'ul lan wong kang den lakoni subjek objek bihi ing dalem apa iki bihi ing dalem adab ya fi amali qaumi lutin ing dalem amale perbuatane kaum Nabi Lut ya. Awaluhum utawi kawitane sab'ah iku al-fa'il wong kang lakoni wal maf'ul lan wong kang telakoni bihi ing dalem bihi kelawan liwat ya bihi kelawan liwat ya bihi kelawan liwat bi kelawan alfi amali qaumi lutin ing dalem perbuatane kaum Lut. Wana kihul mar'ati lan wong kang nikahi wong wadon ngrabi wong wadon fi duburiha ing dalem dalan burine mar'ah. Jima ya. Wana kihul bahimati lan wong kang jima wong atau wong kang nikahi ing raja kaya wana kihul bahimati lan wong kang nikahi raja kaya wana kihul binti lan wong kang nikahi anak wadon wa ummiha lan ibune bintun wa ummiha lan ibune bintun wazani lan wong kang zina bimraati jarihi kelawan wong wadone tetanggane zani wanakihu kafi lan wong kang ngerabi epe-epeke wong illa ayatuba angin yen tobat sapa illa ayatubu angin yen tobat sapa sab'ah ya. Baik, jamaah sekalian, bab yang ke-27 nanti itu di situ Syekh Jalaluddin As-Suyuti akan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan tentang ini ya, ancaman atas perbuatan sodom. Ya, ancaman atas perbuatan sodomi. Jadi laki-laki dengan laki-laki ya. Laki-laki dengan laki-laki kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang duburnya laki-laki tersebut, ini namanya perbuatan sodom. Nah, perbuatan sodom ini pernah ya terjadi kasus fenomena yang sangat besar di zamannya Nabi Lut dulu, sehingga kaumnya Nabi Lut melakukan tindakan tersebut, amal perbuatan tersebut, sehingga Allah murka ya, kemudian melaknat kaumnya Nabi Lut atau yang dikenal dengan kaumul liwat, kaum yang melakukan tindakan sodomi laki dengan laki-laki. Ya, qala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Muhammad itu pernah dawuh, ada besok di hari kiamat itu ada 7 golongan. Ya, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan Allah laknat, dan 7 golongan tersebut tidak Allah lihat dengan penglihatan atau dengan pandangan kasih sayangnya,
Dan 7 golongan tersebut juga tidak akan Allah sucikan, ya. Dan 7 golongan tersebut juga Allah akan memberikan mereka azab siksa yang sangat pedih. Kemudian Allah katakan kepada 7 golongan tersebut, masuklah ke dalam api neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Awwaluhum al-fa'ilu wal maf'ulu bi fi amali qaumi Lutin. Nah, salah satu yang pertama kali dari 7 golongan itu yang masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu, golongan yang pertama itu adalah orang yang melakukan, orang yang berbuat atau subjek, pelaku, ya, ataupun objek, ya, subjek maupun objek, pelaku atau subjek maupun objek dalam perbuatan mengamalkan tindakan sodomi. Itu adalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam api neraka, golongan yang pertama kali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, golongan yang tidak akan pernah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang telah akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Yang nomor 2, golongan yang kedua adalah orang yang menjima, menggauli istrinya dari arah dubur, dari arah belakangnya. Ini nggak boleh. Maka golongan orang yang kedua ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ya, nggak boleh ya. Golongan yang kedua, golongan orang yang menikahi, menggauli, mensenggamai istrinya, menggauli istrinya dari arah belakang atau dari arah dubur. Itu termasuk golongan yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wanakihul bahimati. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang menggauli, menikahi hewan. Ini nggak boleh, menikahi bahimah atau menikahi hewan, nggak boleh. Maka golongan yang ketiga juga golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kemudian golongan yang keempat adalah wanakihul binti wa ummiha. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang menikahi, menggauli anak perempuannya beserta ibunya. Ini nggak boleh ya. Golongan yang keempat juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah golongan orang yang menggauli istri tetangganya. Ini nggak boleh juga ya. Berapa tadi? Ini golongan yang keberapa? Golongan yang ke-6 ya. Golongan yang ke-6. Orang yang menggauli istri tetangganya. Ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan yang ke-7 adalah golongan orang yang wanakihu kafi ila ayatuhu. Golongan orang yang menggauli, mensegamai, menikahi tangannya. Maksudnya apa? Golongan orang-orang yang suka onani semasa hidupnya, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ada 7 golongan yang juga akan Allah siksa dengan siksaan yang sangat pedih kelak di yaumil qiyamah. Ada 7 golongan yang tidak kelak di yaumil qiyamah tidak akan mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ke-7 golongan tersebut? Yang pertama kali adalah pelaku, subjek maupun objek, orang yang berbuat dan orang yang diperbuat, pelaku dan objek dalam hal tindakan sodomi. Ya, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang menggauli istrinya dari arah belakang. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang yang menikahi, menggauli hewan. Kemudian yang keempat, tadi itu al-fa'il wal maf'ul itu 2 dan 3 ya. Yang keempat itu golongan orang yang golongan orang yang menikahi hewan. Kemudian yang kelima adalah golongan orang yang menikahi anak perempuan beserta ibunya. Yang keenam adalah golongan orang yang menikahi istri tetangganya. Kemudian yang ketujuh adalah golongan orang yang suka berbuat onani semasa hidupnya, kecuali
mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih belum bertaubat, kelak di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan laknat dan siksaan yang sangat pedih dan tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Baik, kita lanjutkan ya jamaah sekalian. Ini perlu dicatat ya, sehingga kita menghindari 7 hal ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbuat perbuatan 7 golongan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah tadi, dihindarkan dari 7 perbuatan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan al-babu utawi bab atsaminu kang kaping 8 wal isyruna lan 20 iku fi man'i syurbil khamri ing dalem mertelaake ngelarang ngombe khamr, mabuk ya. Bab yang ke-28, Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu nanti akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan meminum khamr, larangan meminum khamr, larangan mabuk-mabukan, larangan mendem ya. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud Ida dafantum ing dalem nalikane mendem sapa sira kabeh syaribal khamri ing wong kang doyan mabuk, ing wong kang doyan ngombe khamr, fambusyuhu mongko nuli ngeduk sapa sira kabeh, ngeduk ya, ngeduk menggali ya, ngeduk sapa sira kabeh hu ing syaribal khamr fa illam tajidu nuli lamun ora nemu sapa sira kabeh wajahahu ing wajahe syaribal khamr masrufan hale kang mengo anil kiblati saking kiblat faktuluni mongko mateni sapa sira kabeh ni ing ingsun. Apa kata Ibnu Mas'ud ya? Beliau mengatakan idza dafantum syaribal khamri fambusyuhu fa illam tajidu wajahahu masrufan 'anil kiblati faqtuluni. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud pernah berkata, ketika kalian mengubur ya mayitnya seorang pemabok ya, seorang peminum khamr semasa hidupnya, maka galilah kuburan mereka. Galilah kuburan dia. Fa illam tajidu wajahahu masrufan anil kiblati faktuluni, maka ketika kalian tidak menemui wajah mereka itu berpaling dari arah kiblat, maka bunuhlah aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Gitu ya. Maka ini adalah salah satu bentuk siksaan yang sangat luar biasa yang bisa dipastikan azabnya dan diketahui oleh sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, yang pastinya beliau dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan azabnya itu nggak main-main. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah berkata ya kepada para sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, ketika kalian itu mengubur ya mayitnya seorang yang doyan minum minuman khamar, orang yang doyan mendem, orang yang doyan mabuk, maka coba setelah kalian kubur, galilah kuburan dia ya. Maka ketika kalian itu tidak mendapati wajah mereka itu berpaling dari arah kiblat, kata Ibnu Mas'ud, maka bunuhlah aku. Itu ya, kata Ibnu Mas'ud. Saking yakinnya Ibnu Mas'ud atas siksaan yang didapati bagi orang yang suka meminum khamr, bagi orang yang suka mabok-mabokan, bagi orang yang suka mendem. Maka tidak ada toleransi sama sekali bagi orang yang meminum khamr. Jadi nggak ada alasan ya, nggak ada dalih atau nggak ada dalil yang dibuat hujah yang bisa kita jadikan tameng untuk
diperbolehkannya kita meminum khamr. Jadi nggak ada alasan apapun. Jadi ini sudah menjadi hukum qat'i ya, hukum pasti yang sudah tidak bisa dirubah, bahwasanya meminum khamr itu adalah hukumnya haram, dan ini wajib kita tinggalkan dan wajib kita jauhi. Maka ketika kita menjalaninya, mengamalkannya, melakukannya, maka apa konsekuensinya yang kita dapati, yaitu dosa besar, karena kita sudah melanggar perintah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong ini dicatat teman-teman. Jadi nggak ada alasan ya, ketika saya begini, misalnya ketika saya begini boleh meminum khamr, ketika saya begini boleh meminum khamr. Maka dalam hal ini Ibnu Mas'ud ya, isyaratnya mengatakan dengan tegas meminum khamr itu adalah hukumnya haram secara qat'i ya, secara pasti gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, mongko sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh, idza syariba ing dalem nalikane ngombe sapa al abdu kawula al khamra ing khamr arba'a marratin kelawan papat piro-piro ambalan, sakhita mongko bendu sapa Allahu Allah alaihi ing atase abet, wa kataba lan merintah nulis sapa Allah ismahu ing jenenge abet, fi sijinin ing dalam neraka sijin, wala yakbalu lan ora nerima sapa Allahu Allah minhu saking abdun saumahu ing posone abet, wala salatahu lan ora nerima sapa Allah ing salate abet, wala sedaqatahu lan ora nerima sapa Allah ing sedaqahe abet, illa ayyatuba angin yen tobat sapa abet. Karena apa kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh ya, ketika seseorang itu meminum khamr, mabok-mabokan, mendem minum khamr, mabuk, diulangi selama 4 kali, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan murka ya, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk mencatat namanya agar mereka atau dia dimasukkan ke dalam neraka yang bernama neraka Sijjin. Dan Allah tidak akan menerima puasanya orang tersebut. Allah juga tidak akan menerima sholatnya orang tersebut. Allah juga tidak akan menerima sodakohnya orang tersebut, kecuali orang tersebut bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi Allah sangat murka sekali kepada orang yang suka mabok-mabokan, kepada orang yang suka meminum khamr, kepada orang yang suka mendem ya. Allah sangat murka sekali, Allah sangat marah sekali. Bahkan Allah itu memerintahkan malaikatnya ketika melihat orang yang mabok dalam kondisi mabok, Allah itu langsung memerintahkan malaikatnya untuk mencatat namanya agar dia dimasukkan ke dalam neraka Sijjin. Allah juga akan memerintahkan malaikat agar Allah juga tidak akan menerima puasanya orang tersebut. Allah juga tidak akan menerima sholatnya orang yang suka mabok-mabokan. Allah juga tidak akan menerima sodakohnya orang yang suka mabok-mabokan, sodakohnya orang yang suka meminum khamr, orang yang suka mendem, kecuali mereka bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-temanku semuanya, jamaah sekalian yang hadir di online maupun di offline, ayo kita sama-sama kita tinggalkan, kita jauhi larangan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi melakukan tindakan perbuatan meminum khamr. Ya, semoga kita bisa menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Al-babu utawi bab
At-tasi'u kang kaping 9. Wal isruna lan 20 fi fadilati romyi ing dalem mertelake keutamaane balang manah. Ai romyi sihami tegese manah pira-pira jemparing li ajli kita lil kufari krana arahe merangi pira-pira wong kang kafir li i'la idinillahi ta'ala li'la idinillahi krana ngeluhurake agamane Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allahu Allah. Bab yang ke-29 nanti Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu akan menyisipkan, akan mencantumkan hadis-hadis yang berkenaan tentang keutamaan memanah gitu ya. Yang dimaksud memanah di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya, beliau mengatakan yang dimaksud memanah di sini adalah memanah ya, mengasah kemampuan kita untuk melempar panah dengan tujuan apa? Bertempur melawan, berjihad melawan orang kafir demi menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ya jamaah sekalian, bisa jadi kelak di akhir zaman kita berperang itu akan kembali berperang dengan alat-alat tradisional. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis itu menganjurkan kita untuk belajar memanah, untuk mengasah kemampuan kita agar kita terus mengasah skill melempar panah kita dengan tujuan apa? Besok kelak ketika terjadi pertempuran antara umat muslim dengan orang kafir, maka kita bisa berjihad ya, maka kita bisa membantu Allah membantu tegaknya agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan bertempur melawan musuh-musuh Allah gitu ya jamaah sekalian. Jadi ada hikmahnya, ada sirinya, ada rahasianya kenapa kita diperintahkan, dianjurkan, disunahkan untuk belajar apa? Untuk belajar memanah sesuai dengan anjuran perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Al-babu utawi bab as-salasuna kang kaping 30. Kok kayak burung ya kacamata ya. Al-babu utawi bab as-salasuna kang kaping 30 iku fi fadilati birril walidaini ing dalem mertelaake keutamaane bagusi ngapii ya, bagusi ngapii wong tua loro. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh, laisa ora ono iku baina akin, laisa baina akin ora ono iku tetep ing dalem antarane wong kang wani walidaihi ing wong tuwa lorone. Akin qafnya itu ada tasdidnya ya, bitasdid ya jamaah. Wa baina iblis lan ing dalem antarane iblis finnari ing dalem neraka. Waduh, parah iki ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Illa tobakotun angin sak tingkatan, wahidatun kang siji, fahuwa hale utawi akin atau akun iku jaru iblisa tetonggon-tonggone iblis finari ing dalam neraka. Walaisa baina barin ya, walaisa baina barin lan ora ana iku tetep ing dalem antarane wong kang bagusi, wong kang ngapii, anak kang ngapii, anak kang bagusi, walidaihi ing wong tuwa lorone barin
Ya ing wong tuwa lorone barin wa bainal anbiya lan ing dalam antarane wa bainal anbiya lan ing dalam antarane pira-pira nabi fil jannati ing dalam swarga. Ya. Apa illa darajatun angin derajat wahidatun kang siji. Fahuwa utawi bar iku jarul anbiya'i tonggone pira-pira nabi fil jannati ing dalam swarga. Jadi di bab ke-30 ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya di dalam syarahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka jaraknya dengan iblis kelak di neraka itu hanya satu ibaratnya hanya berjarak 1 derajat saja gitu ya. Fahuwa jaru iblis finnar, maka dia akan menjadi tetangganya iblis kelak di neraka pada hari kiamat nanti. Dan anak yang senantiasa berbuat baik, selalu mbagusi ngapi wong tuwa lorone, maka kata Rasulullah, jarak mereka dengan para nabi itu berjarak dengan berjarak 1 derajat saja. Nah, maka dia dengan nabi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa jarul anbiya'i fil jannati, maka dia akan menjadi tetangganya para nabi kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan sebagai anak yang soleh, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak yang senantiasa berbuat baik, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman ya, hadisnya sangat luar biasa sekali ya. Kata Rasulullah itu, saya ulang lagi ya, kata Rasulullah, semoga kita dijauhkan ya dari berbuat buruk, berbuat jelek kepada kedua orang tua kita. Jangankan menyakiti dengan fisik ya, non verbatim gitu. Jangankan kita menyakiti dengan fisik, tangan kita, ngucap aja loh, akecet. Kalau bahasa Maduranya itu akecet, cek gitu ya, atau gitu, akecet atau uffin, mengatakan uffin, itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menyinggung perasaan kedua orang tua kita, bahkan memukul kedua orang tua kita, jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, ini dikecam sekali sama Rasulullah ya. Apa kecamannya? Maka anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka jaraknya dia dengan iblis kelak di neraka itu hanya berjarak 1 derajat saja, maka dia akan menjadi tetangga iblis kelak di neraka. Begitupun sebaliknya, anak yang senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak dia di surga akan menjadi tetangganya para nabi, maka jarak tempat dia dan tempatnya para nabi di surga itu hanya berjarak 1 derajat saja. Itu saking dekatnya. Gitu ya teman-teman ya, semoga kita bisa menjadi anak yang soleh, solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayo, saya mengajak kepada jamaah sekalian yang masih punya kedua orang tua, jangan jangan disakiti ya, jangan disakiti. Dibantu, kalau mereka butuh bantuan dibantu, jangan disakiti, jangan pernah membuat mereka kecewa ya, jangan pernah membuat mereka kecewa. Dan saya juga menghimbau ketika kita masih memiliki kedua orang tua ya teman-temannya, ayo jangan sia-siakan waktu kita karena mereka masih hidup. Gunakan waktu kita
sebaik-baik mungkin untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ketika kita sudah bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jaminannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di surga itu kita akan berdampingan menjadi tetangganya para nabi. Mudah-mudahan juga berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengajak jamaah sekalian, jangan sampai ya yang masih punya kedua orang tua ya, jangan sampai menyakiti hati orang tuanya ya, yang orang tuanya sudah meninggal ya teman-teman ya, jamaah sekalian, maaf ayo kita doakan bersama-sama ya, minimal setiap selesai sholat maktubah kita doakan, kita kirim Fatihah kepada mereka. Semoga dengan hadiah Fatihah kita kepada mereka, dosa kedua orang tua kita di alam barzah, di alam kubur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a'u wal istighfar. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hadiah orang hidup kepada orang yang sudah meninggal itu adalah mendoakan dan memintakan ampunan, memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Al-babu utawi bab. Silakan teman-teman yang mau nanya-nanya langsung aja, boleh ditanya di kolom komentar ya. Atau yang mau nanya-nanya tentang hukum, yang mau nanya-nanya tentang syariat, yang mau nanya-nanya tentang ilmu torekot, yang mau nanya-nanya tentang ilmu hakikat ma'rifat, silakan boleh boleh komentar di kolom komentar, atau boleh komentar di VT-VT sebelumnya ya teman-teman ya. Al-babu utawi bab asalatuna, al-babu utawi bab al-hadi kang kaping 1 wasalasuna lan 30 iku fi fadilati tarbiyatil auladi, ing dalem mertelaake keutamaan didik bimbing piro-piro anak. Bab yang ke-31, Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu akan mencantumkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mendidik, membimbing anak-anak ya, mendidik anak ya, keutamaan mendidik anak. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, man utawi sapane wong rozaqau kang paring rezeki hu ing man sapa Allah waladan ing anak, walam yu'allimhu lan ora mucal ngajar sapa manhu ing anak Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ya, iku illa kana kejaba ana apa kullu dzambin, saben-saben dosae ya maluhu kang nglakoni sapa man hu ing kullu kang nglakoni hu ing kullu dzambin sapa alwaladu anak, fa'ilnya di belakang, ala abihi iku ala abihi melarati ing ngatasé abahe, bapake, ayahe walad, wa yaumal kiamati lan ing dalem dina kiamat, yuhasibu ngitung ya, yuhasibu ngitung, yuhasibu nuntut, yuhasibu nuntut bukan ngitung ya, muhasabah, hasabah yuhasibu nuntut sapa alwaladu anak abahu ing bapake, ing ayahe walad, ala tarkihi ing atase ninggal abun taklimal Qur'ani ing ngajari ing mulang Qur'an, wayakti lan natrapi sapa Allah lahu maring walad alaihi melarati ing atase abun, wa kana lan ono sapa Aliyun Sayyidina Ali iku yaqulu dawuh sapa Sayyiduna Ali, alimu ngajarono sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, tadkhulu mong
mongko bakal manjing melebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga bisyafaatihim kelawan syafaate aulad yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya, bab yang ke-31 Syekh Jalaluddin Asyuti akan menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan mendidik seorang anak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip hadisnya Nabi Muhammad SAW di dalam syarahnya bahwa Rasulullah SAW itu pernah dawuh, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, barang siapa yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tidak mengajarkan anak tersebut ilmu Al-Quran, tidak mengajarkan anak tersebut Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, seluruh dosa yang diperbuat oleh anak ini selama dia hidup, ya, itu akan menjadi tanggungan ayahnya sampai hari kiamat. Ya, maka kelak pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, anak ini ketika akan disiksa oleh Allah, akan disiksa oleh malaikat, ya, anak ini menuntut kepada ayahnya, meminta pertanggungjawaban kepada ayahnya karena ayahnya tidak pernah mengajarkan dia Al-Quran, tidak pernah mengajarkan dia ilmu agama, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah membawa anak tersebut ke pondok pesantren, tidak pernah membawa anak tersebut ke pendidikan diniyah madin yang madrasah, tidak pernah membawa anak tersebut ke taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Maka anak tersebut menuntut kepada ayahnya karena ayahnya tidak pernah mengajarkan dia Al-Quran selama dia hidup, dan Allah akan membebankan dosa yang diperbuat oleh anak tersebut kepada ayahnya. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ta'ala juga pernah dawuh, kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ajarkanlah anak-anak kalian Al-Quran, ya. Maka ketika kalian mengajarkan anak-anak kalian Al-Quran, kalian akan masuk surga dengan syafaat pertolongan syafaat dari anak-anak kalian kelak di yaumil kiamat, karena kalian sudah mengajarkan anak kalian Al-Quran. Itu ya, itu kata Sayyiduna Ali. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, bisa mengajarkan anak-anak kita ilmu Al-Quran, bisa mengajarkan anak-anak kita ilmu agama Islam. Kalau tidak bisa, semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memondokkan anak kita, ya, memasukkan anak kita ke pondok pesantren, memasukkan anak kita ke madrasah diniyah, memasukkan anak kita ke taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Dan semoga kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dari lalainya kita tidak mau mendidik, membimbing atau memasukkan anak kita untuk diberi pelajaran ilmu Al-Quran, baca Al-Quran dan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya jamaah sekalian, itu saking pentingnya ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, ketika kita diberi karunia anak, itu kata Rasulullah, ketika kita diberi karunia anak kemudian kita tidak mau mengajarkan dia Al-Quran, tidak mau mengajarkan anak kita itu ilmu agama, ya, atau tidak mau memasukkan anak kita ke pondok pesantren atau ke lembaga-lembaga yang mengajarkan tentang agama, tentang keislaman, maka ketika anak kita itu melakukan dosa selama dia hidup, maka dosa yang diperbuat oleh anak ini akan menjadi tanggungan ayahnya. Ini kata Rasulullah SAW. Maka kelak yang dituntut di yaumil qiyamah, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah ini bukan anaknya, melainkan ayahnya, karena ayahnya tidak mau memerintah anaknya untuk belajar ilmu
ilmu agama, atau tidak mau mengajarkan dengan sendiri anaknya ilmu agama gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, sudah berapa jam? Masih belum ya? Baik, kita lanjutkan ya. Al-babu utawi bab asani kang kaping pindho wasalasuna lan 30 iku fi fadilatit tawaddu'i ing dalem mertelaake keutamaane tawaddu. Bab yang ke-32. Bab yang ke-32 ya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang apa? Keutamaan fadilah daripada tawaddu ya, fadilah daripada tawaddu, rendah diri, andap asor. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh ing dawuh mazada ora nambahi sapa Allah abdan ing kawula bi afwin kelawan ngapura illa izzan angin kemuliaan. Wa matawaddo'a lan ora ngapur lan ora andap asor sapa ahadun suwiji wong suwiji lillahi krana Allah illa rafa'ahu angin ngangkat ngeluhurake hu ing ahad sapa Allah. Jadi bab yang ke-32 Syekh Jalaluddin As-Suyuti nanti ya jamaah sekalian akan menyisipkan, menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan, yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada sikap tawadu atau rendah hati ya. Karena apa? Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam syarahnya bahwa Rasulullah itu pernah dawuh, Allah tidak akan menambah ya ampunan kepada seorang hamba kecuali dengan suatu kemuliaan. Wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Dan ketika seseorang itu tawadu, rendah diri karena dengan niat, karena hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya orang yang tawadu, rendah diri ya, rendah hati. Itu tidak ada yang namanya orang yang tawadu itu malah dijerumuskan oleh Allah, malah ditenggelamkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad ya, kata Rasulullah, kata Nabi kita, bahkan Allah sendiri menjamin orang yang bertawadu, yang memiliki sikap perilaku yang rendah diri, rendah hati, senantiasa tawadu kepada sesama, yang menghormati sesama hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah jaminannya adalah orang yang seperti ini, orang yang memiliki sikap seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa memiliki sikap tawadhu yang dicontohkan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih jamaah sekalian ya, pada dasarnya Allah dan Rasul kita, utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, menginginkan kita menjadi manusia yang biasa-biasa saja, dalam arti meskipun kita memiliki materi yang lebih, diberi rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk apa? Menjadi manusia yang biasa saja, dalam arti tidak jumawa, tidak sombong ya, tidak takabur, tidak merendahkan statusnya orang lain meskipun kita sudah memiliki katakanlah rezeki yang banyak, memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat gitu ya. Intinya di situ kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang senantiasa bersikap humble gitu ya, friendly kepada siapapun meskipun strata sosial kita katakanlah di kalangan masyarakat itu sudah tinggi gitu
Itu perintahnya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Maka ketika kamu menjadi manusia yang biasa-biasa saja, padahal kamu memiliki status strata sosial yang tinggi di masyarakat, kamu itu bersikap tawadu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah engkau akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jemaah sekalian, baik kita lanjutkan teman-temanku semuanya yang nggak bawa kitabnya, ya yang nggak bawa kitabnya silakan teman-teman boleh nulis ya, dicatat poin-poinnya saja. Atau yang bawa kitabnya teman-teman boleh boleh ikut memaknainya ala pesantren ya. Kita tunggu. Oke teman-teman, kajian kita ini ya jamaah sekalian yang barusan hadir, yang barusan ikut kajian khataman kitab Tangkihul Qaul saya pada malam hari ini, ya saya mengingatkan kembali sebetulnya kajian ini itu istiqomah di setiap Jumat malam Sabtu, karena kemarin saya ada halangan jadi saya undur di Sabtu malam Minggu. Tapi untuk info ngaji bisa jenengan lihat di media sosial kami ya, di TikTok itu sudah ada, ataupun di link grup ya, silakan dibuka aja di bio TikTok itu, kalian bisa mengetahui kapan jadwal kita ngaji ya. Itu jadi kalian bisa nggak ketinggalan, jadi setiap saat kalian bisa update kapan saja waktu ngajinya di Suka Ngaji itu, kapan saja ustadz-ustadznya ngajar gitu ya, kalian bisa update. Karena kita juga punya link di saluran grup juga kita sudah ada, jenengan tinggal masuk. Kalau kalian pengen masuk, bisalah kalian DM ya admin, langsung aja DM admin atau komen di kolom komentar, nanti akan kita balas itu. Kita kasih link saluran WA-nya. Itu ya jamaah sekalian. Karena apa? Ya karena kita niatnya sama-sama ingin syiar, ya ingin ngaji, sama-sama ingin diskusi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, biar sama-sama kita mendapatkan anugerah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya jamaah sekalian. Selanjutnya al-babu utawi bab asalisu kang kaping telu, wasalasuna lan 30. Bab yang ke-33 iku fi fadilatis sumti, ing dalem mertelaake keutamaane menang. Screenshot. Keutamaane menang. Al-babu utawi bab asalisu kang kaping telu, wasalasuna lan 30 iku fi fadilatis sumti, ing dalem mertelaake menang. Qala dawuh sapa alaihi salamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh apa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi menang iku hikamun piro-piro hikmah, wa qalilun lan kang kedhe sapa fa'iluhu wong kang nglakoni sumtun. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku wafa lamun ngreksa sapa eman syarra qabqabihi ing olone wetenge man ya, ing olone wetenge man, wadab dabihi lan olone farjine man, walak lakihi lan lak lakohe man, lan lisane man, fakot wafa mongko teman-teman ngereksa sapa man asyara ing Allah kullahu ya sekabehane syar. Wal qob-qobu utawi aran qob-qob huwa ya qob-qob iku albatnu weteng, wa dzabdzabu utawi dzabdzab aran dzabdzab iku alfarju farji, wal laklaku utawi aran laklak iku alisanu
lisan, lambe ya, cangkem. Bab yang ke-33, Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu akan menjelaskan tentang apa hadis-hadisnya, berkaitan tentang hadis-hadis tentang keutamaan diam. Karena apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip hadisnya Nabi Muhammad SAW di dalam syarahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini keutamaan diam ya. Apa kata Nabi? Diam itu memiliki hikmah yang luar biasa. Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah emas, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hanya segelintir orang saja yang bisa melakukannya. Hanya segelintir orang saja yang bisa melaksanakannya. Hanya segelintir orang saja yang bisa mempraktekannya. Ya, diam itu mahal teman-teman ya, jamaah sekalian. Ini Nabi sendiri loh yang berkata ya, yang dawuh ini Nabi sendiri, bahwa untuk diam itu susah, kata Nabi. Maka kata Nabi itu, diam itu ya di dalam diam kita, ketika kita bisa diam, menahan lisan kita untuk berkata jorok ya, untuk keluar kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu susah. Maka diam kita itu adalah penuh hikmah. Maka diam kita itu, kata Nabi, itu adalah emas, dan hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bisa menjaga ya dari kejelekan perutnya, orang yang bisa menjaga dirinya dari kejelekan farjinya, kemaluannya, orang yang bisa menjaga dirinya dari kejelekan lisannya, faqad wafa asyarul kullau, maka dia akan bisa menjaga, maka dia akan terjaga dari seluruh keburukan. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya orang itu kalau ingin selamat dari perbuatan maksiat, kalau ingin selamat dari seluruh keburukan, kata Nabi Muhammad SAW, itu jagalah diri kita dari 3 hal. Yang pertama adalah jagalah diri kita dari apa? Jagalah perut kita. Jagalah perut kita dari tindakan jelek perut kita. Kemudian yang kedua adalah jagalah diri kita dari perbuatan buruk farji kita, kemaluan kita. Kemudian yang ketiga adalah jagalah diri kita dari perbuatan buruk lisan kita. Ketika kita bisa menjaga diri kita dari 3 hal ini, perut, kemudian farji, kemaluan, dan lisan kita, maka kata Rasulullah, kita akan terjaga dari segala keburukan apapun yang menimpa kita. Itu kata Nabi sendiri yang mengatakan. Maka tak jarang teman-teman ya, orang itu selamat. Orang itu ketika ditimpuk dengan batu itu masih terima ya, masih terima. Ketika dipukul dengan tangan itu masih terima, masih bisa balas ya. Mungkin balasnya juga setimpal dengan balasan, misalnya sama-sama ditimpuk gitu. Tapi kalau orang disakiti dengan lisan kita, orang itu lama untuk sembuhnya. Bahkan tak jarang orang itu banyak yang dibunuh ya, karena apa? Karena terpelesetnya lisan kita dengan apa? Dengan mengata-ngatai atau mengumpat teman kita atau orang lain. Itu banyak ya. Terpeleset lidah kita, maka terpeleset nyawa kita, hilanglah nyawa kita. Itu banyak sekali. Naudzubillahi min dzalik ya. Maka kata Rasulullah SAW itu benar sekali, diam itu adalah emas, jamaah sekalian. Diam itu adalah emas. Diam itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Diam itu adalah hikmah, kata Nabi. Maka orang yang bisa melakukannya itu hanya sedikit. Maka sangat luar biasa sekali, sangat istimewa sekali ketika kita bisa menjaga lisan kita, ketika kita bisa menjaga lisan kita dari nafsu perbuatan, keinginan nafsu lisan kita. Ketika kita bisa menjaga nafsu lisan kita dengan diam, itu sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Karena tak jarang, karena sedikit orang yang bisa mempraktekannya, melakukannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, selanjutnya al-babu utawi bab.
Arabiu kang kaping papat wa salatuna lan 30 iku fi fadilatil iklali ing dalem mertelaake nitiake mangan nitikno mangan ya menyedikitkan makan minal akli saking mangan wa naumi lan turu wa rohati lan ngaso iku basa Betawi ngaso iku istirahat rek wa rohati lan ngaso. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh jahidu merangono sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe ne sira kabeh ing pira-pira nafsune sira kabeh bilju'i kelawan lapar wal atsi lan ngelak fa innal ajra mongko sak temene ganjaran fi dzalika ing dalem mengkono ju wal atas ka ajril mujahidi kaya ganjarane wong kang jihad fi sabilillah ing dalem jihad fi sabilillah fi sabilillah ing dalem dalan Allah wa innahu lan sak temene kelakuan iku laisa min amalin ora ana apa min amalin saking amal perbuatan iku ahabba kang luweh temen ilallahi maring Allah ya kang luweh temenake ilallahi maring Allah minjuin saking luweh wa atasen lan ngelak. Bab yang ke-34 Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu nanti akan mencantumkan memuat hadis-hadis yang berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang keutamaan menyedikitkan makan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi itu pernah dawuh, apa dawuhnya Nabi? Perangilah nafsumu dengan apa? Dengan lapar, ya. Perangilah nafsumu dengan haus. Karena apa? Karena pahala memerangi nafsu, ya, dengan haus dan lapar itu seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lapar dan haus. Ini yang dawuh yang ngomong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka media yang sangat ampuh sekali untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah hanya dengan media lapar, hanya dengan media menyedikitkan makan, hanya dengan media lapar dan media haus. Makanya Nabi Muhammad itu punya metode yang sangat luar biasa sekali untuk menundukkan nafsu, yaitu dengan metode apa? Dengan metode puasa. Dan ini juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu beserta umat-umat nabi terdahulu, yaitu untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mencapai apa? Mendapati jiwa ketenangan jiwa itu hanya dengan metode puasa, yaitu dengan menyedikitkan makan atau dengan menahan dari rasa lapar dan haus. Itu ya, itu kata Nabi sendiri. Ini metode yang sangat ampuh. Ini yang metode yang sangat ampuh yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, juga diterapkan oleh nabi-nabi terdahulu juga beserta umat-umatnya. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tutup ya teman-temannya, kita lanjutkan untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Temanya masih tentang menyedikitkan makan ya. Mudah-mudahan ya barokahnya kita bermajlis, kita ngaji pada malam hari ini ya jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya kita ngaji, ikut majelis taklim kita pada malam hari ini. Anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan juga barokahnya kita ikut ngaji pada malam hari ini, kita diberi rezeki yang jembar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam selamat dunianya
agamanya maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkah barokahnya kita ngaji pada malam hari ini, agama Islam menjadi agama yang terus senantiasa tegak ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokahnya kita ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan hati kita, hati istri kita, hati anak cucu kita, hati keluarga kita, hati jamaah kita, hati guru kita, hati murid kita, mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah memfutuh hatinya para ahli ma'rifat. Amin amin ya rabbal alamin. Kama fatahullahu bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sababiah kita ngaji pada malam hari ini ya jamaah sekalian, kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi keistiqomahan di dalam menjalankan taat ibadah wajib maupun sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.